Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Purnamasari. Di sini saya akan melakukan praktik coaching bersama rekan saya, Bapak Irwan. Di mana saya sebagai coach dan Pak Irwan sebagai coaching. Adapun masalah dalam praktik kami yaitu minat belajar siswa yang kurang karena kesibukan orang tua. Berikut praktik dari coaching kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Bu Laila. Iya, Pak Irwan, saya dengar-dengar kemarin Bu Ira pesan nih, katanya Bu Laila dicari Pak Irwan. Ada apa ya kira-kira Pak Irwan? Iya Bu, semalam memang saya ada bertemu sama Bu Ira, terus nanya ini Bu, tapi Bu nggak di tempat. Kemudian kemarin saya chat Ibu kan, ada yang ingin mau saya konfirmasikan kepada Ibu. Sebelumnya Ibu ada waktu nggak Bu sebenarnya? Kebetulan saya hari ini ada waktu. Kira-kira ada apa itu ya Pak Irwan? Begini Bu, di kelas saya, kan saya kelas 5. Ada salah seorang siswa saya, setiap saya berikan tugas, itu nggak pernah selesai. Kemudian di kelas pun nampaknya sering murung, sama temannya jarang jarang menyatu. Jadi setiap saya kasih tugas kenapa nggak selesai, bahkan buku-buku catatannya pun sering tak tak tertulis begitu. Itu sepertinya keaktifan dia di kelas itu pun berkurang, Bu. Berarti ada salah satu siswa Bapak yang di kelas dia kurang aktif ya Pak? Oh, Iya, oke. benar sekali, Bu. Kira-kira nih Pak, apa nih Hmm. tujuan kita pertemuan ini nantinya Pak? Ya, tujuan saya sih tidak jauh, Bu, seperti yang saya harapkan. Dengan melakukan coaching ini nanti saya bisa menemukan solusi yang tepat sehingga nanti saya harapkan minat belajar murid saya tersebut bisa lebih meningkat lah. Kemudian dia lebih aktif dan juga lebih mau lagi mengerjakan apa yang ditugaskan kepada dia, lebih bertanggung jawab intinya, Bu. Agar minat belajar murid Bapak tadi meningkat ya Pak. Iya, Oke betul. Pak, sekarang murid itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi dia sekarang di mana tuh Pak? Kalau di posisi dia sekarang itu di sekitar skala 5, Bu. Karena begini, Bu ya. Secara umum sebenarnya kemampuan dia membaca bagus. Kemudian berhitung pun saya lihat pun bagus, tak ada masalah, sama seperti kawannya. Cuman waktu dia diberikan tugas itu nggak pernah selesai, itu saja. Berarti anak itu lumayan ya Pak, Iya dia termasuk ya Bu. kepintarannya, cuman Iya, kalau dikasih tugas dia tidak pernah selesai. iya benar Kemudian Pak, sekali. kira-kira nanti dalam Mm-mm. kita mencari solusi ini, kira-kira ada nggak hambatan atau gangguan yang Bapak alami? Kalau hambatan yang mendasar saya rasa tidak ada Bu ya, cuman nanti saya mungkin lebih menyesuaikan waktu. Bagaimana nanti saya bisa membantu minat belajarnya kembali seperti teman-teman yang lain. Itu saya rasa di waktu aja, Bu. Waktu ya Pak. Mm-mm. Karena Bapak bilang tadi waktu, jadi berarti ini konsisten Bapak ya Pak. Jadi solusinya apa Pak nih supaya Bapak bisa meluangkan waktu? Saya terpikirnya begini, Bu Laila. Setelah saya telusuri, kemudian saya juga dapat informasi dari berbagai temannya. Memang di rumah murid saya ini jarang didamping orang tuanya. Artinya orang tuanya terlalu sibuk mungkin ya Bu ya. Hmm, Karena dia kesehariannya berdagang suami istri. hmm, Jadi terkadang waktu malam itu lebih kepada waktu istirahat mereka. Jadi sehingga murid saya ini kalau malam pun PR jarang dikerjakan. hmm. Berarti Pak kurang perhatian dari orang Ya tuanya. seperti itu kira-kira Bu Iya, ya. oke Pak. Permasalahannya udah kita dapat. Kira-kira apa nih strategi yang ingin Pak Irwan lakukan? Nah itu dia Bu. Saya kan begini Bu, rencana saya, strategi saya itu, saya mau memberikan dia jam khusus. Artinya jam khusus di luar jam sekolah. Maksud saya nanti setelah pulang sekolah, saya minta waktu dia entah 15 menit untuk belajar mandiri bersama saya.
Kemudian yang kedua, saya berencana melakukan strateginya itu saya ingin memanggil orang tuanya. Kemudian Hmm, kami melakukan konseling nanti, ya karena kan di rumah lebih banyak bersama orang tuanya daripada saya. Saya iya. harap bersama orang Iya, betul itu Pak. Udah bagus sekali strategi Pak Irwan ya. Kira-kira ada nggak Pak lagi strategi yang lain selain dua itu? Kita kan ada plan A, ada plan B. Kira-kira ada nggak lagi strategi yang lain Pak? Ada Bu sebenarnya, tapi ini juga kan, maksud saya nanti kalau dia sudah ada perubahan baik, artinya sudah memulai, bagaimana kalau saya itu terpikir memberikan dia apresiasi. Hmm, Begitu mungkin nanti entah saya berikan ujian khusus, hmm, supaya dia termotivasi seperti itu Bu. bagus Pak. Karena kadang ada anak yang dia dikasih apresiasi baru semangat ya Pak. Iya betul Itu betul ya, sekali. oke udah bagus Pak. Strateginya udah Bapak tentukan. Kemudian Pak kira-kira jangka waktunya ini berapa Bapak targetkan kira-kira Pak? Ya, planning saya sih nggak lama-lama sih, Bu. Pertama nanti saya akan coba dalam 1 minggu. Hmm, Nanti kalau dalam 1 minggu sudah ada perubahan, saya tingkatkan lagi. Tapi nanti dalam 1 minggu tidak ada perubahan, tentu nanti akan saya buat periodik ya, Bu. 2 minggu hmm, sekali nanti, 2 minggu kemudian nanti saya lakukan lagi. Sehingga nanti secara bertahap, ya pelan-pelan berharap berubahlah keaktifan dia iya. di sekolah. Oke, jangka waktunya berarti 1 minggu. Berarti karena sudah jangka waktunya sudah ditentukan, berarti kan Bapak punya ukuran keberhasilan kan Pak? Tentu Kira-kira apa nih Pak ukuran keberhasilannya dari strategi Bapak tadi? kalau untuk ukuran keberhasilan, karena saya tadi sudah sampaikan dia kan di skala 5. Hmm, Setidaknya dia mau mengerjakan tugas itu. Itu aja Bu. Saya rasa ketika dikasih tugas dia mau mengerjakan dan mau mengumpulkan. Ini terkadang dia tidak mau itu masalahnya sekarang. hmm. Itu aja Bu. Saya harap dia berubahlah seperti itu. Dia aktif di sekolah ya Pak gitu ya ukuran keberhasilannya Kak Pak. Udah dapat ukuran keberhasilan. Tentunya Bapak nanti pasti Mm-mm. butuh kan Pak orang yang membantu Bapak. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bapak nantinya? Oh, udah pasti Bu, saya nggak bisa berdiri sendiri. Saya harap nanti kolaborasinya yang pertama ya kepada Bu Laila, karena kan Ya. sebelumnya Bu Laila kan mengampu di kelas 4. Mungkin Ibu Hmm. punya trik khusus bagaimana untuk strategi pembelajarannya. Kedua, guru bidang studi yang mengampu di kelas saya. Ya, seterusnya saya juga berharap nanti kolaborasi dengan kepala sekolah. Artinya di sini saya juga nanti berharap Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan apresiasi kepada keberhasilan anak itu nantinya. Udah bagus sekali ya Pak, strategi, ukuran keberhasilan Bapak, dan siapa yang membantu. Dari sini, Pak, eee, kira-kira, Bapak udah merasa gimana perasaannya Pak setelah, bertukar pikiran dengan saya? Aduh Bu Laila luar biasa Bu Laila. Sekarang perasaan saya sudah plong Bu Laila. Mmm, Alhamdulillah saya sudah bisa bayangkan nanti bagaimana penerapannya. Dan insya Allah itu mmm. akan berhasil kok. Oh ya, oke. Kebetulan nih Pak Irwan, udah sore juga, eee eee, sepertinya sampai sini aja dulu ya, Bapak, kita mencari solusi. Berarti nanti jangka waktu Bapak kan 2 minggu nih, Iya ya Bu. seandainya belum dapat solusi atau bagaimana, kita bisa lagi ya Pak, atau Pak Irwan Iya. gitu kan? Ibu bersedia kan jika nanti saya melakukan coaching kembali ya Bu ya 2 minggu ke Iya, depan nanti. iya. Insya Allah saya Sebelumnya terima kasih bersedia. Bu ya atas Iya waktunya Bu. Pak. Iya, Izin. semudah-mudahan, strategi Bapak bisa berhasil dan anak didik Bapak bisa, lebih meningkat lagi ya Pak, dia minatnya dalam belajar. Amin. Oke, Terima kasih ya Bu Laila ya. terima Terima kasih kasih. kembali Pak Irwan. Permisi Bu. Assalamualaikum. Salam. Demikianlah hasil praktik coaching dari kami kelompok 3, saya Laila Purnamasari dan Pak Irwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Di sini saya akan melakukan coaching bersama rekan saya yaitu Ibu Laila Purnamasari. Dan di sini saya selaku coach
dan rekan saya Ibu Laila Purnamasari akan berperan sebagai coach. Permasalahan yang akan kami bahas di sini yaitu tentang di kelas Bu Laila ada beberapa siswa yang kurang lancar membaca sehingga dia mengalami kesulitan belajar. Baiklah, kita akan langsung lakukan aksinya. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Pak Irwan. Ya, gimana kabar Ibu hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Gimana Pak Irwan, sehat nggak Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya, kemarin Ibu Rani menyampaikan kepada saya, Ibu mau mencari saya. Kemudian semalam Ibu ada WA saya, katanya ingin berbicara, ada yang mau dibicarakan. Kebetulan saya ada waktu ini, jadi saya ingin bertanya dulu, ada apa sebenarnya Bu? Iya, oke, terima kasih Pak. Iya Pak, gini. Pak Irwan betul ada waktu ini kan Pak? Nggak mengganggu Iya, kan? betul Bu, betul. Gini Pak, kebetulan nih saya ada sedikit masalah di kelas saya. Ada beberapa murid saya yang belum lancar membaca Pak. Karena dia nggak lancar membaca, jadi kesulitan belajar. Saya minta tolong sama Pak Irwan kan. Kebetulan Pak Irwan tahun semalam di kelas 1 nih ngajarnya. Mana tahu Pak Irwan ada tips trik agar anak itu bisa lancar membaca. Bisa kan Pak mencarikan solusi Tentu, saya di Bu. kelas saya? Saya akan bantu. Jadi kira-kira nih Bu ya, apa sih tujuan Ibu untuk melakukan coaching ini? Kira-kira apa sih tujuannya? Tujuan saya Pak ini supaya murid saya bisa lancar membaca dan juga dia dalam pembelajaran itu dia bisa aktif, tidak ada kesulitan Pak. Karena kalau dia nggak lancar membaca Pak, jadi dia sulit dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya Pak. Jadi saya mau nanti murid saya ini setidaknya bisa jadi mau aktif di kelas dan juga lancar dalam membaca agar tidak ketinggalan pelajaran. Begitu Pak kira-kira. Iya sih memang betul itu sih Bu. Apalagi Ibu di kelas 2 ya Bu ya? Iya Pak, di kelas 2. Di kelas 2 kalau belum lancar membaca tentu agak sulit dalam belajar. Nah, selanjutnya kan Bu kan begini. Dari skala 1 sampai 10 murid Ibu ini kira-kira di skala berapa menurut Ibu? Menurut saya Pak, dia sekarang ada di skala 6. Kalau soal huruf dia sudah kenal Pak, menggabungkan kata juga sudah bisa. Cuman belum lancar aja Pak. Jadi kan kalau di buku teks itu kan tulisan itu kan rapat-rapat. Jadi menurut saya dia jadi seperti takut untuk membaca lancar gitu kan Pak. Jadi dia karena tidak bisa membaca dengan lancar tadi, jadi dia kesulitan Pak dalam belajar di kelas saya Pak. Seperti itu Bu ya. Dia sudah mengenal huruf, cuman merangkainya yang agak kesulitan. Iya Pak, begitu Pak. Jadi kan begini Bu Laila. Kalau menurut Bu Laila, apa sih hambatan atau gangguan sehingga tujuan itu sulit artinya yang membuat hambatan kepada murid tersebut? Gini Pak, hambatannya menurut saya ya Pak, sebenarnya saya mau mengadakan misalnya tambahan untuk dia mengajar gitu, mengajari dia membaca Pak. Cuma hambatannya terkadang kemarin saya membuat gini Pak, di kelas itu sebagian siswa saya kasih pelajaran, saya beri tugas, dan yang teman tidak bisa membaca ini, saya maunya dia ke depan ke meja saya supaya lancar membaca. Tapi hambatannya karena di kelas 2 murid yang lain terkadang masih butuh juga bimbingan saya mengerjakan tugas yang saya kasih, masih juga bertanya, Bu ini bagaimana cara menjawabnya, Bu ini belum mengerti. Jadi pikiran saya itu terpecah Pak, tidak fokus ke anak yang mau saya ajari lancar membaca tadi loh Pak. Iya Bu, apalagi kelas 2 Bu ya. Iya Pak. Baik. Sekarang begini Bu, menurut Bu Laila dari keadaan tersebut, kira-kira apa sih
solusi. Ini solusi yang bisa itu dapat teratasi. Rencana saya atau solusi yang ingin saya lakukan, saya ingin mengadakan les tambahan untuk dia. Saya sudah mulai membuat di jam istirahat, saya memanggil dia. Kemudian di jam pulang sekolah juga, saya menyita waktu dia lah sedikit kan Pak, 15 menit sebelum pulang. Terakhir itu, dan juga saya ingin nanti mengajak dia ke perpustakaan. Mana tahu kan Pak, dengan ke perpustakaan dia melihat banyak buku, minat dia untuk membaca itu lebih meningkat. Dan juga seandainya nanti anak kurang juga dia minatnya meningkat, saya ingin memanggil orang tuanya agar bisa membantu dia belajar membaca di rumah. Wah, bagus sekali itu, bolehlah. Luar Iya, biasa Pak. sekali. Mudah-mudahan nanti menjadi solusi yang tepat ya. Iya, Pak. Kemudian begini, bolehlah. Nanti kalau udah Ibu Laila lakukan seperti itu kan begitu. Kira-kira jangka waktunya berapa lama? Keberhasilan tersebut berapa lama? Kira-kira saya ingin menargetkan jangka waktunya untuk seperti les membaca di jam pulang sekolah, saya targetkan 1 minggu dulu Pak. Nanti seandainya tidak ada perkembangan, saya akan ke rencana kedua nih. Saya coba ajak dia ke perpustakaan, gimana supaya dia mau minat membacanya itu meningkat. Mungkin dengan buku-buku di perpustakaan yang menarik, yang ada gambarnya, tidak seperti di kelas kan. Buku teksnya itu kan Pak padat-padat, tulisannya kecil-kecil. Mungkin nanti di perpustakaan itu ada buku yang bergambar, yang tulisannya besar, begitu kira-kira Pak. Targetnya yang pertama 1 minggu, dan untuk rencana kedua mungkin 2 minggu. Kalau seandainya tidak lagi mencapai, mungkin nanti terakhir saya akan minta bantuan kepada orang tuanya untuk bisa berkolaborasi mengajar dia di rumah gitu Pak. Iya, betul sekali tuh. Memang di perpustakaan banyak sekali ya buku. Kadang mereka jadi tertarik. Nah, nanti kalau sudah Ibu lakukan, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira ukuran keberhasilan itu seperti apa lah? Menurut saya ukuran keberhasilannya, walaupun seandainya pun dia tidak lancar sekali membaca, setidaknya dia paham dengan pembelajaran di kelas. Misalnya ada di buku teks gitu kan Pak, menjawab soal, itu kan ada seperti bacaan-bacaan, setidaknya dia paham ada soal, apa jawabannya, setidaknya seperti itu aja sih Pak ukuran keberhasilan saya. Dan anak itu mau aktif di kelas, tidak cuek lagi, mau juga mengerjakan tugasnya gitu Pak, kira-kira keberhasilan menurut saya ukurannya Pak. Artinya dia mengertilah kan Iya. begitu seperti itu ya. Baik. Nah, untuk mencapai itu kan tentu Bu Laila nggak bisa sendiri. Iya Pak. Nah, jadi kira-kira menurut Bu Laila siapa sih yang dapat membantu Ibu untuk mencapai target tersebut? Iya Pak. Tentunya seperti yang membantu saya kayak seperti Bapak tadi kan, mungkin guru kelas 1 yang punya tips and trik tadi kan Pak, cara membaca cepat. Kemudian mungkin ini petugas perpustakaan Pak. Nanti mungkin saya akan menjadwalkan dia sehari itu mungkin 15 menit atau 10 menit saya titipkan ke petugas perpustakaan. Dia dapat memilih buku sesuai kesenangan dia. Petugas perpustakaan dapat memantau dia kan Pak. Kemudian terutama saya ingin juga bisa dibantu atau berkolaborasi dengan orang tuanya. Karena kan anak di sekolah sama kita kan Pak cuman setengah hari, tetapi lebih banyak dengan orang tua. Jadi saya inginnya orang tuanya ikut membantu supaya anak ini bisa lancar membacanya gitu Pak. Wah, tepat sekali tuh Bu. Karena peran kolaborasi sama rekan sejawat, orang tua tentu sangat bagus ya Bu ya. Iya Itu Pak. bisa menunjukkan. Nah, sekarang terakhir ya Bu ya, saya ingin bertanya kembali. Apa sih lah komitmen Ibu supaya
ini nanti bisa berhasil dengan sempurna sebagaimana yang Ibu harapkan. Komitmen saya tentunya Pak, saya harus konsisten meluangkan waktu untuk dia. Walau dibilang capek sedikit lah gitu ya Pak, demi anak supaya bisa lancar membaca. Tentu kan itu tanggung jawab kita sebagai gurunya, anak itu dapat lancar membaca. Komitmen saya akan meluangkan waktu dan juga konsisten membimbing dia, begitu Pak. Wah, udah mantap sekali itu Nih, Bu Laila, Pak. luar biasa sekali. Jadi begini Bu Laila, sekarang pun jam sudah agak siang kan, Iya, saya mau masuk kembali lagi. Tapi nanti kira-kira dalam 2 minggu bagaimana progresnya, Bu Laila bisa kembali kita melakukan coaching lagi. Iya, mudah-mudahan saya bisa ya Pak memecahkan masalah saya. Seandainya pun nanti masih ada lagi hambatan, 2 minggu lagi, Bapak bersedia kan untuk dimintai waktunya untuk mengadakan coaching kemudian Pak Irwan? Tentu. Iya, Tentu saja. terima kasih banyak ya Pak Irwan. Ya Bu, sama-sama. Jadi untuk sementara sini dulu ya. Iya Pak, Jadi, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Pak Irwan. Terima kasih Bu Laila. Iya Pak.